Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah Kak, aku mau nanya, mau flashback sedikit. Waktu itu kan pernah sakit ya, stroke. Nah udah gitu sempat koma juga. Nah itu boleh diceritain gak sih pada momen itu? Oh, aku aja. Ya, jadi waktu itu kan kebetulan habis ada kerjaan serial di salah satu stasiun TV, terus capek, istirahatnya nggak banyak dan saya masih eor gitu, masih keluar malam, pola hidupnya masih sembarangan, terus kerja lagi, ngambil syuting lagi. Ketika suatu waktu pulang syuting, pusing, minum obat gitu, masih pusing nggak hilang. Sama Kak Dita disuruh sholat, jatuhlah di atas sejadah. Ceritanya singkatnya begitulah ya. Udah ternyata saya stroke atau pecah pembuluh darah, nggak sadarin diri kurang lebih 4 bulan gitu. Nah selama 4 bulan itu Kakak Dita nih gimana sih perasaannya? Mungkin sempet aduh hopeless juga gitu nggak sih Kak? Kalau ditanya perasaannya tuh kalau pas kejadian itu sejujurnya aku juga nggak tahu ya, tapi yang jelas pada saat kejadian itu kan aku memang lagi hamil, terus tiba-tiba kayak dikasih kuat gitu Mbak. Aku benar-benar kayak nggak berasa hamil, jadi kayak punya punya kekuatan memang kan, kayak punya kekuatan memang dari Allah untuk ngerawat Mas Dalas ini gitu. Tapi kalau sekarang perasaannya kalau ditanya pasti kok bisa ya kuat, padahal kan di dalam perut lagi ada baby, terus di satu sisi Mas Dalas juga keadaannya lagi ibaratnya lagi apa ya, lagi di ambang Antara hidup dan mati. iya gitu sih, jadi campur aduk mungkin ya. Pada saat itu juga Kakak Dita kayaknya baru hijrah lah ya. Iya. Nah itu gimana sih mungkin menanggapinya Kak? Apa aduh ini cobaan yang sangat berat ya? Iya kan, memang pada saat kejadian itu aku tuh emang baru hijrah lah, baru pakai jilbab kan. Terus tiba-tiba ada kejadian ini, tapi ya itu karena aku alhamdulillah waktu itu punya support system yang masya Allah tuh emang bener-bener kayak menguatkan aku. Terus dari teman-teman, dari keluarga apalagi, jadi tuh bikin aku malah nggak makin menurun atau nggak menyalahkan, malah makin yakin gitu kalau memang ini sebenarnya pasti ada maksud lain setelah kejadian ini. Nah mungkin setelah akhirnya Kak Dallas sadar, katanya sempet cuman ingat istri. Nah itu gimana sih, orang tua sampai lupa kan? Nah itu pada saat itu gimana tuh kejadiannya? Iya, jadi kayak apa ya, kayak kita tidur malam, pagi-pagi bangun pasti yang diingat terakhir tadi malam habis ngobrol apa gitu ya. Dan begitupun kejadiannya, jadi terakhir yang minta obat jatuh ternyata tuh tidur 4 bulan. Jadi kita nggak tahu, saya nggak tahu yang udah saya lewatin apa aja, sampai ibu saya lupa, ibu saya nangis ya, karena saya ingatnya pulang syuting ketika bangun pagi saya butuh nyari kunci mobil. Jadi yang saya bangun tuh saya ingat yang kunci mobil mana, saya harus berangkat kerja, udah gitu. Pas bangun dia jatuh, ternyata keadaannya saya sudah 4 bulan tertidur gitu. Nah satu-satunya menjadi orang yang diingat sama Kak Dallas, perasaannya gimana sih? Perasaannya Biasa aja. Biasa aja. seneng, tapi satu sisi juga sebenarnya campur aduk sih Mbak, karena kan di situ kan ada mamanya Mas Dalas juga kan. Tapi ya itu karena alhamdulillah juga mamanya Mas Dalas tuh sangat memberikan apa ya, ya dia tahu nih ini pasti emang anaknya nih karena lagi sakit, terus karena memang habis recovery jadi nggak terlalu banyak gimana. Kalau ditanya senangnya pasti senang, masih alhamdulillah diinget ya, daripada tiba-tiba pas melek nggak diinget kan. Itu kayaknya lebih menyakitkan ya, udah ngerawat tiba-tiba nggak diingat. Seneng berarti. Nah itu juga sambil mengandung kan ya Kak? Iya betul. Itu gimana Kak Dallas, sempat gak inget juga? Nah ya, itu seperti saya udah sampein di sebelumnya juga, liputan sebelumnya itu saya nggak ingat, saya nggak tahu. Jadi ketika saya lihat ada perubahan di perut Kak Dita gitu, itu perut kenapa, hamil sama siapa ya, itu yang saya nggak ingat. Tapi kalau istri saya ingat, tapi kalau dia hamil saya benar-benar nggak ingat. Dan saya tanya, itu kok bisa bilang gitu ya, hamil sama kamu, dia bilang. Jadi ya pelan-pelan saya merecovery ingatan, orang tua, teman, keluarga, semua satu persatu.
terus memahami kalau dia oh ternyata gue bakal punya anak nih. Ya udah pelan-pelan sampai melahirkan, alhamdulillah normal. Udah sampai tahun kedua saya baru bisa dilepas, baru saya udah bisa bekerja lagi normal lagi. Mungkin cara mengingatnya itu dari apa sih? Apa dari Terapi. Ya terapi, pertama kan pasti terapi ini nih mbak, saya kan anggota tubuh, karena kan jalan pakai ketongkat, apa pelan-pelan, kelamaan tidur, terus diajak keluar, ketemu teman, ketemu saudara, kenalin satu, Memori. ya dari ngelihat dari handphone, foto-foto, apa yang oh dulu saya begini, saya begitu, segala macam, ini teman saya dulu ini apa, akhirnya ingat lagi. Terapi. Kadang juga salah satu orang sering banget nyimpen memori lewat foto. Iya ya. Dia termasuk yang apa namanya setiap momen tuh dia emang suka foto, terus dia paling apik lah. Dan mungkin ternyata ya manfaatnya ini yang kayak gini manfaatnya gitu. Dia suka ngumpulin album foto dari dulu sampai sekarang pun dia suka nyetak foto dari handphone sama dia dimasukin ke album untuk Ya, orang dulu. untuk emang ya mungkin Iya. memori aja sih kayak gitu. Ya, kalau di handphone kan hilang atau apa, itu cetak fisik kan nanti anak dari bayi sampai gede. Iya. Kayak gitu. Oke, setelah akhirnya pulang nih dari rumah sakit, recovery-nya itu berapa lama sih? 2 tahun ya. Total Total 2 tahun. 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu bagaimana gitu kakak cara membagi waktunya? Karena kan pada saat itu mungkin kakak juga memiliki bayi ya, anak. Pada saat memang Mas Dallas recovery terapi itu dan aku baru punya bayi, membagi waktunya yaitu lagi-lagi kita tuh punya support system yang masya Allah keluarga sih. Jadi kadang tuh pas aku baru melahirkan itu orang tua tuh pada nginep ke rumah. Jadi pada saat Mas Dallas harus ke rumah sakit aku anterin ya baby, ada nenek-neneknya yang jagain. Terus begitu juga misalkan memang aku harus ngurus baby, Mas Dallas itu pasti dalam keadaan yang memang ada yang nemenin untuk sekedar ngajak ngobrol dia. Jadi alhamdulillah banget emang support system keluarga tuh sangat bersinergi banget sih. Nah, dari Kak Dala sendiri nih melihat sosok istri yang setia lah ya, itu gimana? Biasa aja tuh. Ya alhamdulillah, maksudnya kan ada kadang ya kebetulan karena saya dan istri di dunia seni peran gitu ya, kalau kita ngelihat dulu kan kalau kita lagi main FTV atau sinetron memang ada ya karakter seperti ini ya kan, kalau ketika jatuh di bawah ditinggalin berarti gitu kan, cerai atau apa segala macam. Alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan dengan kelakuan saya, berarti ya udah berarti masih dikasih jalan insyaallah. Nah, sempat gak syuting lagi. Nah, untuk sekarang nih kegiatannya apa sih Kak Dala? Kita berdua ada IO, kita tergabung di IO, tapi memang Kak Dita yang lebih aktif. Jadi kan sekarang banyak nih event-event. Kalau dulu kan kita bisa bilang cuma musik atau pameran mobil atau elektronik ya. Sekarang kan event muslim tuh banyak. Nah, Kak Dita tuh salah satu punya satu bendera dengan temannya, partnernya berdua, tapi lebih concernnya memang dia ibu dan anak-anak gitu, parenting gitu, karena kebetulan kan anak kami baru 1, jadi pengen tuh namanya penerus kita tuh penerus bangsa yang lebih baik dong, nggak pengen kayak bapak ibunya yang sembrono, tempereman kayak dulu tuh. Jadi pengennya kasih pendidikan Islam, berhubung kami Muslim, jadi dengan ajaran Islam yang benar seperti apa. Nah, dia lebih concern di situ sih. Sekarang ada IO, jadi nah saya bantu doang, kalau saya bantu tenaga kalau laki-laki. Gitu. Kalau untuk syuting sendiri Kak Dala masih? Syuting masih, tapi saya milih banget. Saya udah nggak mau konvensional, karena konvensional itu kan pulangnya pagi ya, masih seperti itu kan. Nah, palingan OTT paling cuma sehari 2 hari cepet. Itu aja sih, dan saya banyak pantangannya. Saya udah nggak mau kelihatan aurat atau saya banyak antagonis, saya udah nggak mau marah-marah teriak-teriak lagi. Terus jam kerjanya juga saya maksimal jam 10 malam normal kayak orang kantor. Kalau dulu kan begadang pulang subuh. Nah, itu sekarang udah nggak mau. Tapi syuting masih, tapi milih. Sama satu sisi kan memang ada IO kan. Nah, mungkin mengawali syuting nih pada saat itu seperti apa? Apa butuh adaptasi gitu? Jelas, yang dulu menghafal misalnya 2-3 lembar dalam sekejap 5-10 menit, sekarang saya agak lebih lama. Dan saya bilang
kalau sutradaranya saya kenal atau siapapun tim produksi yang saya kenal, saya nggak usah dikasih porsi banyak, saya nggak harus main talent. Saya selalu bilang gitu, yang penting saya masih bisa ngebantu, dan harga juga saya nggak terlalu matok kayak dulu. Gue minimum segini atau gue segini loh gitu. Sekarang enggak. Nah, ini rezeki ya sudah, saya cuma rezeki segini, alhamdulillah. Tapi porsi saya nggak usah banyak, karena saya takutnya nanti malah memberatkan kalau hafalannya banyak. Karena kan nggak sempurna dulu gitu, dan daya tahan fisik saya nggak seperti dulu yang bisa begadang. Jam 10 udah teler, Mbak. Udah ngantuk pulang, udah subuh bangun gitu. Nah, kalau dari Kakak Dita nih, ngelihat suami balik lagi kerja syuting gitu, ada kekhawatiran nggak sih? Alhamdulillah enggak sih, karena dia tuh udah punya alarm tubuh dia sendiri. Dia udah tahu kalau dia begadang, dia pasti badannya sakit, otaknya juga puyeng kayak gitu-gitu. Jadi kalaupun memang dia suka masih ngambil syuting, dia tahu tuh kapasitas diri dia. Jadi aku kayak kalau dia ada syuting ya aku nggak pernah khawatir, karena ya itu pakem-pakemnya tuh dia udah tahu sendiri. Jadi tanpa aku mesti nggak boleh pulang, nanti syutingnya pulangnya jam segini, enggak. Jadi dia udah tahu nih, oh nggak bisa begini. Jadi aku percaya kalau dia udah tahu sendiri lah pakem-pakemnya. Oke, siap. Makasih ya, Kak. Siap, Sama-sama.